3, 2, 1. Isu penculikan anak adalah hoaks. Berdasarkan hasil penelusuran, isu hoaks itu munculnya dari dalam artikel pamflet waspada penculikan anak, hoaks, yang dimuat situs ETMEK Polri, info pada tanggal 8 Maret tahun 2017 lalu, dengan narasi dan gambar yang serupa. Gambar poster itu diketahui tersebar lagi di Facebook, TikTok, WhatsApp dan lainnya sejak tanggal 23 September tahun 2022 dengan narasi, perhatian, waspada, ada penculikan anak-anak berusia 1-12 tahun. Kemudian gambar tersebut dimanipulatif dan disebarkan berupa informasi voice note WhatsApp, rekaman video aksi penculikan anak yang dilakukan oleh orang asing tak dikenal OATK. Kemudian ada juga orang gila warga Indonesia yang dituduh dan ditangkap, lalu diminta keterangan mengenai jumlah kelompok mereka atau lokasi komunitas mereka. Kemudian berupa poster gambar tabel harga pasar gelap organ tubuh manusia, video rekaman jual beli organ tubuh manusia, lalu dihebohkan dengan wajah-wajah orang gila warga Indonesia yang dianggap sebagai kelompok penculik anak. Dan poster tersebut berisi pesan agar waspada terhadap aksi penculikan anak. Akhirnya isu liar hoaks itu pun terus berkembang melebar hingga pesan itu dicetak sebagai filler atau pelebaran lalu tempelkan di tempat-tempat umum atau persekolahan. Dan juga dimediasi melalui siaran Metro TV. News Ancor oleh Dade Salampesi @Dade tanda hubung Metro TV pekan lalu, yang membuat heboh seluruh pelosok tanah air Indonesia. Seiring maraknya isu tersebut akhirnya tokoh masyarakat dan gereja di Papua meresponsif. Kemudian para tokoh gereja pun mulai mengumumkan di tempat-tempat ibadah, sehingga membuat warga geger mendengar informasi tersebut. Isu itu pun terserap di kalangan masyarakat awam hingga sampai saat ini. Masyarakat tersebut masih percaya adanya kasus penculikan anak dan jual beli organ tubuh manusia, yang faktanya hoaks. Mengenai isu tersebut, ada sekelompok oknum provokatif yang terus membenarkan dan meyakinkan kepada masyarakat dengan menyebarkan video settingan, foto hasil editan pengoperasian organ tubuh manusia, kemudian dibeberkan keterangan dengan tutur kata provokatif yang menyesatkan. Dalam konteks yang mereka paparkan itu pun mereka meminta agar informasi tersebut disebarkan ke keluarga, teman-teman terdekat atau di grup komunitas masing-masing. Isu hoaks ini sangatlah kontroversi. Selain isu penculikan anak, ada juga isu yang berkembang bahwa jika ada anak yang terdampar di pinggiran jalan dan meminta tolong agar diantarkan ke alamat yang ia tunjukkan, jangan percaya. Atau ibu hamil yang meminta tolong agar diantarkan ke rumah sakit terdekat, jangan percaya atau menolong mereka, sebab itu adalah modus penipuan baru. Akhir pesannya. Dari berbagai isu yang muncul belakangan ini memang meresahkan, membuat anak-anak maupun para orang tua hidup dalam kekhawatiran, dan membuat masyarakat akan membutuhkan perhatian khusus dan bantuan dari aparat keamanan. Terlebih lagi menarik perhatian pihak aparat keamanan sendiri sebagai ahli-ahli pencipta kewaspadaan dari berbagai ancaman terhadap rakyat maupun penjajah di tanah air. Untuk memastikan isu liar yang menyesatkan alias hoaks tersebut, pihak keamanan pun menelusuri dan mengidentifikasi orang yang menyebarkan isu yang meresahkan itu. Namun sampai saat ini pihak keamanan belum menangkap aktor utama menciptakan isu hoaks diketahui dalam situs yang dimaksud tersebut untuk dipertanggungjawabkan. Selama ini pihak keamanan memastikan isu tersebut adalah hoaks, tidak benar, berdasarkan hasil keterangan interogasi dan klarifikasi antara pihak pelaku atau tersangka dan warga korban yang merasa keberatan dengan tersangka. Yang sebenarnya pihak pelaku dan korban adalah sama-sama korban.
yang terjebak dalam skenario isu hoaks itu sendiri. Contohnya, seperti beberapa kasus yang terjadi di luar Papua dan di Papua, yaitu kasus seorang wanita yang dianiaya dan dibakar hidup-hidup di kota Sorong pada Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023, yang akhirnya pria yang membakar wanita tersebut ditangkap dan diproses hukum. Karena main hakim sendiri, kata pihak kepolisian. Hal itu membuktikan korban maupun pelaku selalu terjebak dalam isu hoaks tersebut. Sama halnya kasus Wamena berdarah yang memakan korban jiwa dan lainnya luka-luka pada tanggal 23 Februari tahun 2023. Itu pun gadis SD tersebut dijebak dalam skenario kedua preman yang tak dikenal, membawa barang kios dalam mobil putih yang sampai saat ini belum diketahui keberadaan mereka setelah terjadi kerusuhan. Dari laporan-laporan kepolisian yang menangani kasus seperti di atas kami telusuri di media saat ini, kami temui kesimpulan akhir hasil klarifikasinya hanyalah kesalahpahaman antara tersangka dan juga oknum yang disangka. Namun dalam hal ini kenyataannya tidak ada upaya pemerintah dan pihak aparat untuk mempertanggungjawabkan isu liar yang berkembang tanpa bukti perkara yang bergulir setelah terduga pelakunya ditangkap dan diproses hukum hingga diperhadapkan di muka pengadilan. Anehnya, pihak keamanan tidak telusuri, mengidentifikasi lebih dalam dan menangkap aktor utama pembuat isu hoaks terbesar dan penyebarnya agar mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat di muka publik, melainkan menunggu datangnya dampak negatif dari isu penculikan anak yang dimainkan skenario oleh orang-orang tertentu. Sehingga apabila ada oknum yang terjebak dalam isu tersebut, atau apabila terjadi huru-hara di sekelompok masyarakat, pihak keamanan bisa memposisikan diri sebagai ahli-ahli pengaman di tengah-tengah masyarakat. Enggak, ini anak abang ini kan? Ini anak kamu bukan? Kesimpulan dari hasil penelusuran konteks tadi adalah 1. Pihak keamanan belum telusuri dan identifikasi, menangkap dan memproses secara hukum kepada oknum aktor utama yang menciptakan isu hoaks penculikan anak. 2. Terkait isu penculikan anak tersebut, belum ada bukti perkara yang bergulir setelah terduga pelakunya ditangkap dan diproses hukum hingga diperhadapkan di muka pengadilan. 3. Isu liar yang diciptakan adalah kepentingan penguasa untuk menarik perhatian, terutama perhatian pihak aparat keamanan terhadap rakyat. Dan sebaliknya. 4. Agar tercipta hubungan pendekatan masyarakat yang lebih harmonis dengan aparat. Tujuannya adalah merebut kepercayaan rakyat terhadap aparat yang sudah pudar. 5. Isu tersebut adalah agenda strategi politik negara. Target utamanya adalah di Pulau Papua. 6. Isu hoaks penculikan anak tersebut ada kaitan dengan politik Papua. Tujuannya adalah agar isu politik yang berkembang di kalangan masyarakat Papua bisa dikontrol dengan pendekatan aparat terhadap masyarakat. Akhir kata dari saya harap semua isu rancangan yang menyesatkan dan menimbulkan dampak buruk bagi rakyat tersebut, semoga kebenaran yang akan berperan untuk mengadili sesuai tingkah dan ulah oknum-oknum yang sudah mengorbankan rakyat.